Taib. Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang ingin saya kritiki pada pengajian kita kali ini adalah tentang pembatasan umur dunia. Dan ini kelazimannya menjelaskan tentang kapan tiba hari kiamat. Kita dapat di bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang tergelincir. Dia salah, namun kesalahan tidak boleh diikuti. Seperti As-Suyuti rahimahullahu taala. Seorang ulama besar, tetapi dia tergelincir, dia termasuk orang yang menentukan apa? Kapan umur dunia berakhir. Dan kita katakan dia ulama namun dia tidak maksum, oleh karenanya dibantah oleh ulama yang lain. Dibantah oleh para ulama yang lain, ya. Kenapa? Karena dia berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Dengan hadis-hadis yang lemah. Di antara hadis-hadis tersebut, dalam hadis disebutkan dari Ad-Dhahhak bin Al-Juhani, dia berkata, "Ra'aitu ru'ya," aku melihat dalam mimpi. Kemudian saya kabarkan mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW. Dalam ceritanya dia berkata, "Idza ana bika ya Rasulullah ala mimbar fihi sab'u darajat." Tiba-tiba saya melihat dalam mimpiku, aku bersama engkau di atas mimbar, dan mimbar tersebut ada 7 anak tangganya. Wa anta fi a'laha darajah, dan aku melihat engkau berada di anak tangga yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ammal mimbarul ladzi ra'aita sab'a darajat wa ana a'laha darajat." Adapun mimbar yang kau lihat ada 7 anak tangga dan aku berada di atas anak tangga yang paling tinggi, fa dunya sab'atu alafi sanah. Dunia itu umurnya 7.000 tahun. Wa ana fi akhiriha alfan, dan aku adalah di 1000 yang terakhir. Jadi kata dalam hadis ini, dunia berapa ribu tahun? 7.000 tahun. Sejak Nabi Adam, ya, atau bahkan sebelum Nabi Adam, sejak bumi diciptakan, umurnya 7.000 tahun. Dan Rasulullah SAW berada di 1000 yang terakhir. Padahal sekarang sudah tahun berapa? 1400. Ya. Harusnya 400 tahun lalu sudah kiamat. Harusnya. Kalau kita katakan hadis ini sahih, dijadikan dalil oleh sebagian orang, kita katakan hadis ini tidak benar. Ya. Para ulama dahulu sebelum tahun 1000, tatkala membaca hadis ini, mereka sudah bantah. Ini enggak, ini salah, ini salah. Apalagi kalau kita sekarang sudah lewat tahun 1000, kita semakin yakin ini hadis palsu. Contohnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim di abad ke-8, dia sudah mengatakan hadis ini hadis palsu. Padahal belum terbukti kepalsuannya. Nanti kalau sudah lewat 1000 tahun baru terbukti apa? Kepalsuannya. Tapi mereka sudah berani mengatakan ini hadis palsu. Ibnu Hazm mengatakan yang meyakini hal ini adalah orang pendusta. Sudah berani karena mereka tahu ini bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi kita di zaman sekarang sudah tahu 1000 tahun lewat, 1400. Sekarang kita sedang di alam kubur atau di padang mahsyar, mungkin sudah 400 tahun. Karena sudah tiba hari kiamat. Ya, karena kita di 1000 yang terakhir, Rasulullah SAW 1000 terakhir, dan sekarang sudah lewat 1000 tahun. Oleh karena dalam kitab Al-Manarul Munif karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan perkara-perkara kulliyah, perkara-perkara umum yang dengan mengetahui perkara-perkara umum tersebut kita tahu hadis ini hadis palsu. Di antaranya beliau berkata, "Mukhalafatuhu sharihal Qur'an." Jika ada hadis yang menyelisihi ayat Al-Quran yang sangat jelas, yang sangat tegas, ka hadithi miqdarid dunya, seperti hadis yang menjelaskan tentang umur dunia, wa annaha sab'atu alaf sanah, dan bahwasanya umur dunia adalah 7.000 tahun, wa nahnu al-an fil alfi sabi'ah, dan kita berada di 1000 yang ke-7, wa hadza min abyanil kadzib, dan inilah kedustaan yang sangat nyata. Li'annahu law kana sahihan, kalau hadis ini benar, lakana kullu wahidin aliman annahu baqiya lil qiyamah min waqtina hadza. Maka kalau hadis ini benar, berarti hari kiamat bukan rahasia, semua orang sudah tahu. Kata beliau, di zaman kita ini berarti tinggal 51 tahun lagi hari kiamat. Tinggal 151 tahun lagi, karena beliau di abad ke-8. Kata beliau, kalau hadis ini benar, berarti seluruh kaum muslimin tahu sekarang tinggal 151 tahun lagi apa? Hari kiamat. Sehingga hari kiamat bukan rahasia lagi. Ya. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Dibantah juga oleh As-San'ani rahimahullahu taala, ya, mengkritiki perkataan As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Alimta bi anna al-qawla bi ta'yini muddati dunya min awwaliha ila akhiriha bi annahu sab'atu alafi sanah lam yathbut fihi nassun yu'tamadu alaihi." Dari sini kau tahu, kata As-San'ani rahimahullah, ulama dari negeri Yaman,
bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya umur dunia itu dari awal sampai akhir hanya 7.000 tahun adalah pendapat yang tidak dilandasi dengan dalil yang bisa dijadikan pegangan. Baik. Di antara peringatan para ulama tentang hal ini, menerka atau menyatakan kapan tiba hari kiamat, umur dunia berakhir, adalah perkataan Al-Imam Muhammad bin Ali bin Hazm, Ibnu Hazm rahimahullah taala yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Itu pada abad ke-5. Ya, beliau berkata, "Wa amma ikhtilafun nasi fi tarikh, fa innal yahuda yaqulun li dunya 4,000 sanah wa nayif." Sungguhnya orang-orang Yahudi berkata, umur dunia itu 4.000 sekian tahun. Wan Nasara yaqulun lid dunya 5,000 sanah. Orang-orang Nasrani mengatakan dunia itu umurnya 5.000 tahun. Wa amma nahnu fala naqta ala adadin ma'rufin indana. Adapun kita kaum muslimin kita tidak bisa memastikan bilangan tertentu, umur tertentu. Wa amma man idda'a fi dzalika 7,000 sanah au aksar au aqall faqad kadzab. Adapun orang yang mengaku-ngaku atau mempropagandakan bahwasanya umur dunia itu 7.000 tahun atau lebih atau kurang, faqad kadzab, maka dia telah berdosa. Wa qala ma lam ya'ti qad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi lafdhatun tasih, dan dia tidak punya dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar hadis yang sahih. Bal sahha anhu khilafuhu, bahkan yang benar tidak, hal ini tidak benar dari berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali nukilan dari para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya membantah tentang orang-orang yang mengatakan umur dunia sekian dan sekian. Tapi di antara dalil yang mereka jadikan pegangan ada hadis yang sahih. Kalau tadi hadis-hadis palsu tentang umur dunia sekian sekian, hadis palsu. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih tapi salah memahaminya. Hadis tersebut maknanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama baqa'ukum fi ma salafa minal umami qablakum kama bainal asri ila ghurubi syamsi." Sungguhnya sisa kalian di bumi ini dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian hanya tinggal seperti antara asar sampai maghrib, dari asar sampai terbenam matahari. Wa utiya ahlu taurati taurat fa amilu hatta idza intasafa naharu ajazu. Ahlu Taurat yaitu orang-orang Yahudi diberikan Taurat, kemudian mereka beramal. Mereka beramal dari pagi sampai siang hari. Tatkala sampai siang hari mereka tidak mampu lagi beramal. Ya, kemudian orang Nasrani beramal dari duhur sampai asar, terus tidak mampu lagi. Adapun kaum muslimin cuma dari asar sampai apa? Maghrib. Baik. Kemudian mereka mengambil kesimpulan. Jadi hadisnya saya jelaskan ya. Jadi umat Islam dibandingkan dengan seluruh umat sebelumnya. Umat sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam seperti ba'da maghrib sampai pagi. Totalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, karena umat Yahudi dimulai dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, umur umat Nabi Musa seperti dari pagi sampai duhur. Dan umur umat Nasrani dari duhur sampai asar. Dan umur umat Islam dari asar sampai apa? Maghrib. Totalnya 100% umur dunia. Kata mereka, Rasulullah SAW menjelaskan, berarti menunjukkan umur umat Islam sangat sebentar. Kenapa? Menurut ahli sejarah, umur umat Yahudi sekitar 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih. Dan itu adalah dari duhur sampai apa? Sampai asar. Nah, berarti dari apa? Dari pagi sampai apa? Duhur. Yahudi dari pagi sampai duhur. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa 2000 lebih. Ya. Kemudian tinggal setengah hari dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sampai umat Islam selesai, ya, sama dengan antara zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Paham? Jadi Yahudi kan dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Umurnya setengah hari. Ternyata totalnya 2000 tahun. Kemudian waktu yang tersisa dari duhur sampai maghrib itu gabungan antara waktu umat Nasrani dengan waktu umat Islam. Nah, berarti sementara umur umat Nasrani cuma 600 sekian tahun. Sampai munculnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 671 kalau nggak salah. Berarti umur umat Nasrani sejak lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad 671 tahun. Berarti umur umat Islam 2000 dikurangi 671. Paham?
Paham tidak? Ini kita kembali lagi SD ya. Saya ulangi. Antum bayangkan waktu dari pagi sampai maghrib itu dibagi dua. Hari dibagi dua. Dari pagi sampai duhur ternyata 2000 tahun. Paham? Dari duhur sampai maghrib juga 2000 tahun. Ternyata umur umat Nasrani 671 tahun. Berarti umur umat Islam 2000 kurang 671. Berapa keluarannya? 1300 sekian. Sudah hari kiamat dong ya. Ya. Ada yang hitung-hitung, cara hitungnya beda-beda ya. Ada yang hitung-hitung pokoknya 1500. Ya sudah, terserah cara hitung mau bagaimana ya. Baik, ini salah paham tentang hadis ini. Bahkan sebagian orang berani mengatakan ini pendapat Ibnu Hajar, ini dusta, enggak benar. Ibnu Hajar menukil pendapat ini dengan mengatakan qila, dikatakan, untuk dalam rangka dia bantah, dan dia bantah dalam tempat yang lain. Maka jangan sampai kita menisbahkan suatu pendapat dengan pendapat ulama padahal ulama tersebut tidak mengatakan ini tidak benar. Ibnu Hajar menukil, ada yang mengatakan demikian, tapi bukan dia berarti mendukung. Dia bantah setelah itu. Dan maksud kata para ulama menjelaskan tentang hadis ini ya, maksudnya adalah bukan masalah umur, tapi hanya sekedar perumpamaan. Dan perumpamaan tidak mesti harus tepat persis. Ini yang pertama, ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, maksudnya Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang sulitnya syariat umat-umat terdahulu. Syariatnya Nabi Musa berat. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala tahmil alaina rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walladzina min qablina. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami syariat yang berat sebagaimana kau pernah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya umat Nabi Musa berat. Kemudian umat Nasrani juga syariatnya berat. Islam, Nabi SAW datang dengan rahmat, dengan banyak kemudahan. Jadi seakan-akan umat Yahudi yang beramal 2000 tahun bisa ditempuh dengan cepat oleh kaum muslimin hanya sekedar dari asar sampai apa? Maghrib. Jadi bukan masalah umur, tapi masalah tentang amal yang berat atau amal yang ringan. Di antara yang menguatkan hal ini, kita bicara tentang logika saja. Sekarang, antara duhur sampai maghrib, duhur sampai asar, mana yang lebih panjang? Antara duhur sampai asar atau asar sampai maghrib? Saya tanya sama antum. Saya ulangi lagi. Mana yang lebih panjang waktunya? Dari duhur sampai asar atau asar sampai maghrib? Duhur sampai asar ya? Duhur sampai asar. Kemudian bagaimana Anda kemudian tafsirkan umur umat Nasrani 671 tahun, umur umat Islam 1500 tahun? Paham? Kalau kita ternyata meninjau dari sisi waktu, ini salah. Salah atau tidak? Salah. Karena antara duhur sampai asar cuma waktu 671 tahun. Ternyata dia lebih panjang daripada dari asar sampai maghrib. Sementara asar sampai maghrib Anda tafsirkan dengan 1400 tahun atau 1500 tahun. Paham Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Paham ya? Saya ulang lagi? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Jadi ini semua adalah kedustaan, tidak benar, kesalahan. Kita bilang kesalahan. Apalagi taruhlah kita bilang, kita terima pendapat yang paling top umur umat Islam 1500 tahun. Ada yang mengatakan 1300, ada yang mengatakan 1400, tergantung cara hitungnya, rumus apa yang dia pakai. Tetapi kalau kita ambil pendapat yang paling banyak, umur umat Islam ternyata 1500 tahun. Baik. Sekarang kita tahun berapa sekarang? 1438. Coba buka kalkulator. Saya ingin antum hitung sama saya, ya. Sudah buka kalkulator ya? Buka. 1438. Baik. 1500 kurang 1438 berapa? Berapa? 62. Dan ingat, tanggal Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi. Nabi di Mekah 13 tahun. Ya, berarti kurangi lagi 13, jadi tinggal berapa? Dikurangi tahun sebelum Hijriah. 49. Sudah? Kemudian dikurangi lagi Nabi Isa nanti kalau turun, ya, dia hidup 40 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kurang 40. Tinggal 9. Berarti sebentar lagi Dajjal muncul 9 tahun. Ya, Dajjal muncul berapa tahun lagi? 9 tahun. Coba antum cek di atas muka bumi, ada nggak yang lahir matanya buta satu? Ya, subhanallah. Bikin orang takut 9 tahun lagi Dajjal apa? Muncul. Aduh, saya lagi cari tanah bangun rumah, sudah nggak usah bangun. Cuma sebentar lagi Dajjal muncul. Ngapain? Saya mau ngelamar kerja, nggak usah, sebentar lagi 9 tahun, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul. Ini adalah tafsiran yang keliru tentunya, ya. Tafsiran yang keliru tentunya. Dan bantahan yang paling mudah disebutkan dalam hadis, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "La uhadditsannakum haditsan la yuhadditsukum ahadun ba'di." Aku akan menyampaikan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak akan ada seorang pun yang menyampaikannya setelahku. Artinya saya yang tahu hadis ini karena saya dengar langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Min asyratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu, akan berkurang ilmu. Wa yadhharul jahlu, dan akan nampak kejahilan. Wa yadhharu zina, dan akan muncul perzinahan. Wa takthurun nisa, dan akan banyak perempuan. Wa yaqillur rijal, dan akan sedikit laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai-sampai 50 orang wanita diurus oleh satu lelaki. Sampai-sampai 50 wanita diurus oleh satu orang lelaki. Seharusnya sudah zaman sekarang ini. Satu orang laki dikejar-kejar oleh 50 apa? Wanita. Antum sudah dikejar 50 wanita? Belum. Satu aja enggak kejar-kejar, Ustaz. Kalau saya tambah satu, satunya ngejar pakai pentungan, Ustaz. Tapi ini bantahan yang sangat telak. Kalau antum bilang 9 tahun lagi kemudian Dajjal sudah muncul, mana zaman satu orang laki-laki dikejar oleh perempuan apa? 50 wanita. Belum, masih jauh. Karena kita lihat secara zahir, wanita sekarang belum sampai 50 kali lipat. Sudah atau belum? Belum. Mungkin memang lebih banyak, tapi belum sampai pada bilangan 50 kali lipat jumlah apa? Lelaki. Masih ada tahapan-tahapan 10 tahun lagi belum tentu dan seterusnya. Maka ingat pendapat yang mengatakan hari kiamat akan tiba tahun sekian, tinggal berapa tahun lagi, ini semua kata Ibnu Hazm adalah kedustaan. Adalah apa? Kedustaan. Kemudian tadi saya juga katakan, antum kita tadi kalau orang meninjau kepada masalah umur, sehari penuh 24 jam adalah umur dunia, adalah umur dunia. Ternyata dari pagi sampai maghrib 4.000 tahun, kan tadi? 4.000 tahun. Berarti umur umat-umat sebelumnya juga cuma 4.000 tahun. Dan ini sangat kita ragukan ya. Kenapa Nabi Nuh saja umurnya sudah 1.000 tahun? Padahal nabi-nabi begitu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh entah berapa tahun. Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 kurun, 10 generasi. Sementara generasi Nabi Nuh saja berapa tahun? 1.000 tahun. Padahal menurut hitungan mereka kalau ditinjau dari sisi umur, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Musa harusnya cuma 4.000 apa? Tahun. Paham ya? Ini semua bantahan bahwasanya maksud Nabi bukanlah ditinjau dari umur. Jadi tidak perlu hitung-hitung macam-macam.